dari kapal Madumi. Ini kita mau mancing besok pagi. Teknik tangkapannya itu, teknik mancingnya disebut pull and line. Seperti apa pull and line? Jadi kalau misalnya teman-teman kebayang, kita memakai joran yang panjang, berada di anjungan kapal, lalu semuanya begini. Kebayangkan? Nah, pertama-tama sebelum melaut, yang perlu diperhatikan adalah ini, umpan. Jadi untuk cakalang itu sendiri, umpannya berupa ikan putih. Ini kita akan mampir ke bagian-bagian seperti ini untuk ambil umpan. Ini dia. Indonesia bagian timur meliputi wilayah Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik bagian barat begitu populer sebagai lumbung ikan cakalang. Ada berbagai jenis pola penangkapan ikan cakalang dan keunikan dan kerumitannya masing-masing. Namun, selain teknik penangkapan, faktor yang sangat penting dalam operasi penangkapan cakalang adalah ketersediaan umpan hidup. Umpan yang digunakan adalah ikan putih atau ikan teri dengan ukuran relatif kecil. Pada proses pengambilan umpan hidup, ember yang digunakan tidak terisi ikan secara penuh, tetapi diberi sedikit air. Untuk memindahkan ikan teri ke dalam bak umpan, harus dilakukan secara hati-hati, namun secepat mungkin. Hal ini dilakukan agar sisik ikan tidak lepas dan ikan tidak stres, sehingga menghindarkan hal yang menyebabkan umpan mati. Nah, ini saya sama kru kapal Madumi. Ini kita lagi memuat umpan dulu. Umpan yang diperlukan adalah umpan sejenis teri putih dan itu harus dalam kondisi hidup. Kenapa? Karena cakalang sendiri tidak mau makan kalau umpan sudah mati. Mancingnya sih masih besok pagi, tapi umpannya dimuat dari hari ini. Kenapa? Lokasi mancing kita lumayan jauh. Sabar ya. Memuat umpan dulu ya. Bagi para nelayan cakalang di Sulawesi Utara tidak terlalu sulit untuk memenuhi kebutuhan umpan teri hidup. Biasanya, para nelayan kapal cakalang akan membeli di bagan-bagan khusus yang menyediakan umpan. Proses tawar-menawar terjadi tergantung berapa banyak ikan teri yang ada di bagan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya. Hei, itu. Jadi proses jual beli umpan ini juga nggak segitu mudahnya gitu, karena kalau misalnya khusus untuk nelayan cakalang sendiri, mereka seperti tidak ada waktu juga untuk mencari umpan hidupnya, makanya dibutuhkan bapak-bapak seperti ini yang memang cari umpan hidup. Jadi itu simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Setelah umpan berada di dalam bak penampungan, selanjutnya umpan harus diberi cahaya yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Proses ini untuk menghindari umpan berkumpul di satu tempat. Di dalam bak umpan terdapat sirkulasi pertukaran air laut agar umpan tetap bertahan hidup di dalam bak. Semakin banyak ikan kecil dan plankton, maka semakin banyak pula ikan cakalang yang berkumpul untuk mencari makan. Ikan cakalang mencari makan berdasarkan penglihatan dan tergolong rakus terhadap mangsanya. Ditaruh saja ya. Oh, nggak usah. Ayah. Nah, jadi nggak perlu nunggu waktu lama. Jadi begitu sudah selesai memuat umpan, ini semuanya sudah menentukan posisi antisipasi serangan fajar besok pagi. Jadi memang biasanya jam makan ikan itu setelah sunrise sampai sebelum panas matahari. Jadi semua ini sudah susun. Dia punya dong-dohan, di sini bilangnya joran ini disebutnya dong-dohan. Oke. Kita tunggu besok ya. Cakalang adalah ikan penghuni zona epipelagis atau sunlight zone. Zona ini adalah kawasan di mana cahaya matahari masih dapat menjangkau di kedalaman 200 meter dari permukaan. Selain itu, cakalang sangat menyenangi daerah di mana terjadi pertemuan arus atau arus konvergensi yang banyak terjadi pada wilayah dengan banyak pulau. Setelah menemukan gerombolan ikan cakalang, nahkoda kapal harus segera mendekat dan mempersiapkan kru kapal untuk proses pemancingan.
Teknik alat tangkap dengan dongdohang dioperasikan dengan cara menyebarkan umpan hidup yang telah dipersiapkan dengan bantuan siraman air dari atas dek kapal untuk mengelabui gerombolan ikan cakalang. Proses ini dilakukan di haluan atau bagian depan kapal. Proses pemancingan cakalang dengan teknik pull and line biasanya tergolong cepat, yaitu hanya sekitar 15 hingga 30 menit. Hal penting juga harus diperhatikan oleh seorang pemancing cakalang adalah menghindari ikan yang telah terpancing jatuh kembali ke dalam laut. Hal ini akan mengakibatkan gerombolan ikan yang ada melarikan diri dari haluan kapal. Kalau misalnya kemarin tadi malam saya bilang ada serangan fajar, siap-siap serangan fajar. Ini nih sebenarnya serangan fajarnya. Jadi di saat sudah ada schooling ikan seperti ini, semuanya harus gerak cepat. Berada di posisinya masing-masing. Tapi itu tadi, serangan fajar juga bisa berarti bias. Kalau buat saya serangan fajar, sama buat kameramen saya hati-hati. Wow, lihat ombaknya. Ikan perenang ulung ini adalah salah satu ikan penghuni laut Indonesia yang merupakan keluarga dari ikan tuna. Sesuai dengan posisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka ikan cakalang di perairan Indonesia diduga sebagian besar berasal dari Samudra Pasifik, sedangkan di kawasan barat Indonesia berasal dari Samudra Hindia. Jadi memang sukses tidaknya mancing itu tergantung banyak faktor ya Pak. Musim, cuaca, pengaruh kuat angin atau tidak. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang hasil, rata-rata kapal madu miku ini bisa mengumpulkan satu kali melaut berapa ton? Sampai 5 ton. 5 tonan ya. Nah 5 ton itu sebenarnya bukan angka yang besar-besar amat gitu kalau misalnya takut overfishing. Karena ini masih sustainable. Jadi jangan khawatir sebenarnya karena ini juga padat karya. Lihat. 5 ton bagi berapa orang? ABK saja total 21 total ABK-nya. Jadi memang ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan kapal-kapal di luar negeri sana cara tangkapnya. Hasilnya juga jauh ya. Nah nih, jadi kalau dia sudah dibersihin bentuknya seperti ini. Ini sudah tidak ada lagi darahnya. Nah, untuk memproses bekarsangnya ini sendiri masih panjang lagi prosesnya. Jadi setelah ini dia akan difermentasi dengan garam, diinapkan 1 malam, lalu habis itu besok baru bisa dimasak ulang. Untuk mengolah bekasang ternyata tidak terlalu sulit. Setelah dicuci hingga benar-benar bersih, kemudian jeroan ikan cakalang dipanaskan di dalam sebuah wajan tanpa minyak goreng ataupun air. Karena pada saat proses pemanasan, biasanya bagian dinding perut cakalang akan mengeluarkan cairan sendiri. Kemudian setelah matang, jeroan akan dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu kemudian dimasukkan ke sebuah wadah atau botol untuk didiamkan selama 1 malam. Selanjutnya, proses penambahan garam dan mendiamkan isi perut cakalang selama 1 malam. Proses ini sangat penting untuk membunuh bakteri dan juga meningkatkan nutrisi sehingga mampu meningkatkan nilai jual. Setelah agak kering sedikit, nah itu akan didiamkan. Nah besok baru dimasak ulang, baru kasih potong-potong. Tapi kalau nggak sabar nunggu besok, ada yang sudah bisa dimasak. Yang memang sudah di ini kemarin ya, ditobo kemarin ya. Ini yang sudah didiamkan semalam, sudah dimasak ulang. Nah ini sudah dipotong-potong juga, jadi hasilnya seperti cair begini. Warnanya seperti saus kacang. Iya. Tapi baunya sedap-sedap enak lah pokoknya gitu. Bobo enak. Nah ini kalau di sini teman makannya macam-macam. Bisa pakai bubur Manado, bisa pakai pisang. Ini ada di sini dihidangkannya mangga muda nih. Nah dia dicampur dengan dabu-dabu ini ya. Iya. Bagaimana campurnya? Langsung tuang? Tuang. Oke,
Tapi memang orang-orang di Minahasa ini selalu terbiasa makan apa-apa pedis dengan cabai. Bahkan pisang pun dimakan dengan cabai gitu. Lihat mangga muda ya, ini seperti rujak. Nah, selain untuk mengimbangi rasa pedisnya itu, dipakai bekasang supaya ada rasa gurih. Seperti ada bau-bau ikan. Pokoknya suatu saat berkesempatan mampir ke Desa Belang di Minahasa Tenggara, boleh cobain nih bekasangnya. Terserah kalau kuat perutnya makan dengan mangga, kalau tidak makan dengan pisang. Iya. Rasanya sedap. Ini makan lagi.